Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan, atau mungkin ada adik-adik di tengah-tengah kita bersama-sama menyaksikan sapaan rohani yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua mengucapkan syukur kita kepada Allah Tuhan kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar bersama, untuk terus bertumbuh bersama dalam iman. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan dan permenungan firman Tuhan, saya mewakili BPK Keuskupan Agung Pontianak ingin mengajak saudara-saudari terkasih untuk berbagi bersama melalui rekening BPN yang tertera di bawah ini, sehingga pewartaan boleh terus berlanjut baik di masa pandemi ini maupun nanti setelah pandemi ini berlalu. Dan kita percaya bahwa tangan-tangan Tuhan sangat diperlukan oleh setiap umat Allah yang merindukan Kristus. Di dalam keluarga melalui sabdanya juga boleh terus bertumbuh bersama. Ada pepatah mengatakan, no one has ever become poor by giving. Tidak pernah ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang terketuk hatinya, kita berikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan Allah kita, yang terlebih dahulu telah memberikan dirinya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam sapaan rohani BPN pada hari ini. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita mau terlebih dahulu dengan hati yang penuh rasa syukur dan juga dengan penuh sukacita memberikan persembahan ke nomor rekening BPN di bawah ini. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah sangat mengasihi setiap daripada kita yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Allah juga sanggup memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah agar kita berkecukupan di dalam segala hal. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat baik dan juga Allah yang sangat mengasihi kita semua. Mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian Allah itu baik. Mari Bapak Ibu terkasih, kita ungkapkan sukacita kita karena kita mempunyai Allah yang baik dengan bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyertai
kasih Tuhan dimanapun kita berada, kita mau mempersatukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Benar Bapa, sungguh Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami merenungkan kembali keberadaan diri kami dari hari ke hari, kami menyadari bahwa ketika kami bangun pagi, kami bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami tidak kekurangan satu apapun juga. Kami juga menyadari ketika kami bangun pagi, kami masih bisa melihat orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi. Itu sungguh merupakan kebaikan daripada Engkau, Tuhan. Dan ketika Bapa, Kau izinkan kami masih bisa mengerjakan pekerjaan kami hingga saat ini, Tuhan, itu juga karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa ada bagi kami. Dikala orang-orang lain mungkin meninggalkan kami, Tuhan, tetapi Engkau senantiasa setia berjalan, melangkah bersama kami di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan hati yang penuh rasa syukur, kami mau terus mengungkapkan pujian kami bagi-Mu Bapa, agar Tuhan kami terus dikuatkan dengan apa yang kami nyanyikan pada saat ini. Kami terus dikuatkan dengan setiap firman-Mu yang boleh kami dengar, agar itu menjadi rema dalam hidup kami. Izinkan kami untuk terus mengikuti langkah-Mu Tuhan, karena sungguh Engkau adalah Bapa kami yang baik. Izinkan kami, Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat Ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang Ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Kami angkat tangan kami bagi-Mu. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu,
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Saat ini Tuhan, hati kami sungguh siap untuk menerima firman-Mu yang akan dibawakan oleh saudara kami Bapak Untung. Kiranya Tuhan, Kau sertai setiap perkataan yang boleh keluar daripada mulutnya. Dan Kau juga sertai diri kami yang mendengarnya. Kiranya Tuhan, firman itu masuk ke dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya berhenti sampai mendengarkan, tetapi kami juga mau melakukan, karena firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Shalom saudara-saudari terkasih, kita jumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani. Izinkan saya untuk menyapa saudara-saudari terkasih dalam kasih Kristus. Saya percaya bahwa saudara-saudari terkasih semua boleh berada dalam senantiasa perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kita masih berada di dalam masa pandemi. Izinkan saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Untung, saya mewakili Kuskupan Agung Pontianak. Saudara-saudari terkasih, tema yang kita renungkan selama bulan Januari itu adalah tema tentang doa. Dan subtema yang saya ambil atau yang ingin kita sama-sama renungkan kali ini adalah tentang rumah doa sebagai keberadaan kita, atau bahasa bekennya eksistensi kita. Untuk itu, mari saudara-saudari terkasih, kita terlebih dahulu melihat ke dalam sabda Allah dalam firman Tuhan dalam kitab Nabi Hagai bab 1 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada zaman Nabi Hagai, Tuhan bersabda lewat Nabi Hagai menyampaikan pesan kepada umat Israel bahwa sesungguhnya mereka telah melupakan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka sibuk membangun rumah mereka. Bahkan kalau kita membaca lebih banyak lagi dalam kitab Nabi Hagai, dikatakan bahwa mereka membuat rumah mereka dengan baik. Tetapi ada satu tempat di mana mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan, yaitu rumah Tuhan atau bait Allah. Mereka biarkan begitu saja. Rumah itu bobrok, hancur, dan tidak terawat. Dan seharusnya umat Israel membangun kembali bait Allah itu. Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat sekilas balik sejarah pada awal perjanjian lama, pada saat umat Israel keluar dari tanah Mesir lewat perantaran dan kepemimpinan Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Pada saat itu mereka bersama-sama menghadap Tuhan dan berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan senantiasa menyembah Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, dan senantiasa beribadah kepada Tuhan, dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang terutama dalam hidup mereka. Dan Allah Israel juga menetapkan janjinya kepada mereka bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ia akan senantiasa menyertai mereka. Ia akan senantiasa membimbing mereka. Dan bagaimana kita boleh melihat dalam kisah perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel senantiasa dituntun
Bahkan yang lebih dahsyat lagi, bangsa Israel mengalami mujizat-mujizat lewat tangan kanan Tuhan yang luar biasa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Saudara-saudari terkasih, tetapi pada zaman Nabi Hagai, mereka sibuk, mereka lupa kembali beribadah kepada Tuhan. Mereka lupa untuk membangun kembali bait Allah. Izinkan saya untuk menceritakan kisah pribadi saya. Saudara-saudari terkasih, mungkin sebelum pandemi Anda juga seringkali melakukan hal yang sama. Kita seringkali pergi pelayanan ke daerah-daerah. Pada saat sebelum pandemi, terkadang saya masih pergi ke daerah-daerah tertentu untuk melayani. Pada saat kita pergi ke daerah-daerah, kita boleh melihat bagaimana ada daerah-daerah tertentu yang mempunyai bangunan-bangunan gereja yang terlihat tua, terlihat usang, tidak terawat, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi kemungkinan besar gereja atau bangunan tersebut sudah jarang dipakai. Artinya tidak ada lagi ibadah di sana, tidak ada orang yang berdoa di sana, dan itu dibiarkan begitu saja. Saya juga beberapa tahun yang lalu pernah mempunyai kesempatan yang baik lewat kasih karunia Tuhan. Saya diizinkan untuk mengunjungi kakak kandung saya yang tinggal di sebuah negara Australia, di kota Adelaide. Kota itu begitu indah dan kota itu penuh dengan bangunan-bangunan yang bersejarah. Bangunan-bangunan kuno yang indah, yang terbuat dari batu-batuan yang begitu besar. Nah, saudara-saudari terkasih, menurut informasi yang disampaikan oleh kakak saya, kota tersebut dulu pernah dijuluki sebagai kota gereja. Mengapa disebut sebagai kota gereja? Karena kota tersebut banyak sekali gereja-gereja yang dibangun. Tetapi hingga saat ini ternyata ada begitu banyak bangunan-bangunan tersebut yang sudah diubah oleh pemerintah untuk peruntukan yang lain. Mungkin ada yang menjadi kafe, mungkin ada yang menjadi museum, mungkin ada yang menjadi bangunan-bangunan komersil lainnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Mungkin karena sudah tidak ada umat lagi sehingga ditutup, tetapi bangunannya tidak dirobohkan. Saudara-saudari terkasih, apa makna dari kisah pribadi yang telah kita dengar bersama-sama lewat kisah saya maupun lewat kitab Nabi Hagai? Saudara-saudari terkasih, bahwa Tuhan ingin supaya kita tetap menjaga eksistensi kita sebagai rumah doa. Pertanyaan sharing atau pertanyaan renungan buat Anda dan saya adalah, apakah saya masih mempersembahkan diri saya sebagai rumah doa yang layak bagi Tuhan? Apa kerinduan Tuhan untuk Anda dan saya? Kerinduan Tuhan untuk Anda dan saya adalah bahwa kita ingat kembali siapa diri kita. Tuhan ingin agar kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Dia untuk menjadi sebuah tempat kediaman di mana Dia boleh tinggal di dalam diri kita, sebagaimana Dia boleh tinggal di tengah-tengah umat Israel, sehingga kita boleh merasakan penyertaannya dalam hidup kita. Secara spesifik, saya ingin mereferensikan sebuah bacaan lagi dari kitab suci, yaitu kitab Kebijaksanaan Salomo. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam kitab Kebijaksanaan Salomo. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Kebijaksanaan Salomo dikatakan di dalam bab 1 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, pikiran yang bengkang-bengkung menjauhkannya daripada Allah, dan kekuasaannya yang diuji mengenyahkan orang-orang bodoh. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati yang keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Saudara-saudari terkasih, secara spesifik dalam kitab Kebijaksanaan Salomo tadi disampaikan ada 3 bagian dalam diri kita yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam hal keberadaan kita sebagai rumah doa bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita lihat bersama-sama secara singkat. Yang pertama itu adalah tubuh. Saudara-saudari terkasih, ingat dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1-2,
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari terkasih, dikatakan Rasul Paulus, kita hendak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan lagi dalam ayat yang lain, Rasul Paulus mengatakan bahwa muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan dikatakan lagi dalam ayat yang lain bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Allah tinggal di dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, tubuh adalah bagian dari diri kita yang penting di dalam keberadaan kita sebagai rumah Tuhan, di dalam sebagai rumah doa. Kita ingat dulu pada saat mungkin sebelum pandemi, sebelum kita mengalami lockdown dan harus tinggal di rumah masing-masing, kita biasanya seringkali hadir dalam persekutuan doa. Kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lewat tarian, lewat tepukan, lewat nyanyian, lewat tangisan air mata, lewat lompatan. Semuanya itu adalah suatu persembahan yang indah untuk kudus dan berkenan kepada Allah. Tetapi saudara-saudari terkasih, apakah masih demikian? Apakah ketika kita sudah dibatasi, tubuh kita tidak lagi dijadikan sebagai sebuah tempat yang kudus dan berkenan untuk boleh memuji dan memuliakan Allah? Saudara-saudari terkasih, mungkin kita juga sering lalai dalam merawat tubuh kita. Kita mungkin sering tidur larut malam, kita mungkin sering kali makan berlebihan, kita mungkin sering kali tidak dapat mengontrol keinginan tubuh kita. Seperti yang dikatakan dalam kebijaksanaan 1 tadi, tubuh yang dikuasai oleh dosa. Nah, tentu kita tahu bahwa temannya dosa ini adalah kedagingan. Ya, ketika kedagingan mulai menggerogoti tubuh kita, ingatlah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Saudara-saudari terkasih, kita ingat bagaimana ketika Yesus mengusir orang-orang para penyamun yang berjualan di tempat di bait Allah. Bagaimana Yesus melihat betapa banyak orang menggunakan rumah Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Saudara-saudari terkasih, ingatlah, tubuh ini bukan dipakai untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Saya lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua itu adalah pikiran. Saudara-saudari terkasih, ingat baik-baik bahwa pikiran kita itu ibarat wadah. Pikiran kita itu ibarat sebuah tempat. Wadah itu bisa diibaratkan gelas atau mangkok. Kita bisa mengisinya dengan apa saja. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita lupa bahwa seringkali banyak hal-hal buruk yang juga ikut masuk tanpa bisa kita cegah. Baik lewat panca indera kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat perkataan kita. Banyak yang masuk ke dalam pikiran kita begitu saja. Nah, hal itu dapat mengganggu pikiran kita agar pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pikiran kita juga penting sebagai bagian dari rumah doa kita, karena pikiran kita juga merupakan karunia dari Tuhan. Dan dalam hal ini, Rasul Paulus menasihati juga kepada kita, pikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang kudus, apa yang memuliakan Tuhan. Semuanya itu pikirkanlah, kata Rasul Paulus. Tetapi apa yang terjadi, seringkali pikiran kita jelek, sehingga kita tidak terfokus kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang beriman, yang tetap menjaga tubuh kita, diri kita sebagai eksistensi dari sebagai rumah doa? Kita tahu bahwa sebuah wadah hanya bisa dicegah untuk memasukkan sesuatu yang buruk kalau kita punya filter, punya penyaring. Seperti orang ingin menyaring kopi, jadi ampasnya tidak masuk. Yang masuk itu hanya yang baik, yang ampasnya tertinggal.
Saudara-saudari terkasih, pikiran kita juga butuh filter, kita juga butuh penyaring. Jangan biarkan apapun masuk ke dalam pikiran kita begitu saja. Filter yang terbaik itu adalah sabda Allah. Dalam Dei Verbum dikatakan bahwa doa menyertai pembacaan kitab suci, maka kitab suci juga penting bagi doa kita. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu adalah hati. Saudara-saudari terkasih, hati adalah bagian yang terpenting dalam bagian yang terdalam, yang paling privasi di dalam diri kita, di mana kita boleh mengalami suatu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Sabda Tuhan yang lain juga mengatakan kepada kita bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara-saudari terkasih, apakah Tuhan masih menjadi harta yang paling berharga di dalam hidupmu? Apakah ada yang sudah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menomorduakan Dia, mengesampingkan Dia di dalam hati kita? Apakah masih ada banyak hal-hal yang telah menyingkirkan keberadaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan masih menjadi harta yang berharga dalam hidup kita? Atau dikatakan dalam kitab kebijaksanaan tadi, apakah hati kita sudah menjadi keruh sehingga kita tidak lagi menyadari keberadaan Tuhan di dalam hidup kita? Dari ketiga hal yang tadi yang sudah disampaikan secara singkat, bagian diri mana yang seringkali saya lalaikan atau tidak saya perhatikan sebagai keberadaan saya sebagai rumah doa? Jadikan ini sebagai refleksi dan resolusi bagi kita di tahun 2021 ini. Hati kita begitu penting, sehingga ada pepatah yang mengatakan, dalamnya sumur kita bisa ukur, tetapi dalamnya hati tidak ada yang bisa ukur. Hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa dalamnya hati kita. Saudara-saudari terkasih, izinkan saya untuk menutup sharing ini dengan kesaksian pribadi saya. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya diminta untuk boleh memimpin sebuah doa pencurahan roh dalam sebuah retret perutusan secara online. Mungkin banyak pengalaman dari Anda semua. Kita tahu bahwa doa pencurahan roh adalah sebuah bentuk doa yang sangat intens, sehingga pasti akan jauh lebih baik dilakukan lewat pertemuan secara tatap muka. Tetapi karena situasi pandemi, kita harus melakukannya secara online. Saudara-saudari terkasih, karena situasi pandemi ini, saya menjadi jarang melayani. Saya jarang lagi ikut pelayanan, dan perhatian saya ikut tersita di dalam pekerjaan. Dan sehingga saya merasa kurang siap. Dan lagi alasan saya yang terutama itu adalah karena saya belum pernah memimpin doa pencurahan roh secara online. Sehingga awalnya saya menolak. Tetapi karena satu dan lain hal, posisinya belum bisa digantikan oleh orang lain, sehingga saya tetap harus memimpin dalam doa pencurahan roh. Saudara-saudari terkasih, sungguh Tuhan begitu baik dalam prosesnya, dalam perjalanannya. Doa pencurahan roh ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semua dari peserta, baik dari panitia, juga boleh mengalami bagaimana Tuhan mengasihi lewat doa pencurahan roh ini, meskipun hanya secara online. Dan kesaksian yang ingin saya sampaikan adalah orang yang pertama mengalami kasih Tuhan di dalam pencurahan Roh Kudus ini adalah saya sendiri. Saya mengalami seperti apa yang terjadi pada saat itu. Saya ingat betul, itu adalah Minggu Gaudete, yaitu Minggu Sukacita dalam Advent Natal. Nah, saya merasakan begitu luar biasa Tuhan ingin memberikan sukacita bagi saya. Tuhan mencurahkan sukacitanya yang begitu besar dalam hati saya, dan saya juga boleh melihat Tuhan mencurahkan sukacita yang begitu besar untuk para peserta yang boleh hadir secara online. Saudara-saudari terkasih, inilah pesan yang ingin disampaikan lewat kesaksian saya, bahwa diri kita di dalam keberadaan sebagai rumah doa, Tuhan ingin menyampaikan bahwa Dia ingin menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin kita melupakan Dia. Bukan karena Allah kita adalah Allah yang egois, tetapi Dia ingin menjadi Allah yang senantiasa boleh mencurahkan kasih-Nya kepada kita, boleh mencurahkan sukacitanya kepada kita, boleh mencurahkan kedamaiannya dalam diri kita, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah
kesulitan, di tengah-tengah pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, mengapa Allah ingin tetap tinggal dalam diri kita? Mengapa Dia memberikan pesan kepada kita untuk tetap menjaga keberadaan kita sebagai rumah doa? Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebagaimana Paus Fransiskus mengatakan kepada kita bahwa doa adalah dasar dari kekuatan dari orang-orang beriman dan gereja. Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan Dia ingin menjadi dasar kekuatan kita. Maka kita tetap jaga relasi kita di dalam Tuhan lewat doa. Dan kita ingat bahwa diri kita sendiri adalah rumah doa. Saya tutup dengan 2 Timotius ayat 2 ayat 13 yang mengatakan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Syukur kepada Allah, kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang senantiasa tinggal dalam diri kita, dan kita biarkan Allah bekerja lewat setiap doa-doa yang kita bawakan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima sabdanya. Semoga apa yang sudah kita terima pada malam hari ini terus bertumbuh dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari terkasih, kita sharekan link ini kepada keluarga kita, sahabat-sahabat, kepada teman-teman, orang-orang yang kita kenal, agar mereka juga merasakan kasih Allah seperti yang kita rasakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sebuah lagu pujian Tuhan Yesus baik. Kami dari Keuskupan Agung Pontianak mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus baik.